Saat ini, kantor KPU Magetan, Jawa Timur tengah melangsungkan tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten. Agar segera dapat mengetahui secara pasti dan resmi partai politik maupun para peserta pemilu di Magetan yang memenangi kontestasi pemilu 2024. Diketahui berdasar data rekapitulasi sementara dari 18 kecamatan di Magetan, perolehan tertinggi pemilu pasca pencoblosan saat ini diduduki oleh Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, di mana perolehannya jauh di atas Partai PDI Perjuangan. Berdasar analisa dan prediksi pengamat politik di Magetan, Muris Subiantoro, penggagas logo POL Local Government and Political Research Institute Magetan, kemenangan perolehan suara Partai PKB akibat faktor penambahan dapil, di mana semula di Magetan terdapat 5 dapil, saat pemilu 2024 menjadi 6 dapil. Hal itu menjadikan peta strategi politik dilakukan masing-masing partai berubah. Ada beberapa partai politik siap perubahan dapil dan ada yang belum siap perubahan dapil, sehingga mempengaruhi perolehan suara di dapil masing-masing. Selain itu juga faktor penempatan nama caleg pendatang baru. Jika caleg di dapil tersebut hanya satu, tidak ada pertarungan dari caleg lain. Perolehan suara tidak dapat terpecah, yang tentunya dapat mempengaruhi perolehan suara partai yang signifikan. Muris Subiantoro, penggagas logo POL Local Government and Political Research Institute Magetan mengatakan, selain dua faktor itu juga faktor pendanaan kapital modal caleg untuk melakukan strategi money politik hingga saat ini masih menjadi tradisi di saat pemilu, sehingga dapat mempengaruhi pemilih untuk meraup perolehan suara caleg maupun partai. Kita pahami bahwa mulai hari ini rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Magetan sudah dimulai sampai nanti 3 hari ke depan, dan seperti yang sudah beredar di banyak media maupun di kalangan masyarakat bahwa bandul atau pendulum politik di Magetan akan berubah, dalam arti bahwa selama ini sejak pemilu pasca reformasi, pemilu 1999 sampai 2019 selalu didominasi oleh PDI Perjuangan. Insya Allah untuk pemilu tahun ini akan didominasi oleh kawan-kawan PKB. Karena PKB dimungkinkan akan memperoleh suara terbanyak 8 kursi. Mungkin terkait kabar tergesernya ketua DPR itu sudah menerima kabar belum Pak yang akan bergeser? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pemenang pemilu nanti punya dalam tanda petik tiket ya untuk menjadi ketua DPRD. Jadi kemungkinan nanti pasca pelantikan DPRD yang baru kemungkinan ketua DPRD pun juga akan berganti dari ketua yang dijabat dari kawan-kawan di PDI Perjuangan berubah ke PKB. Pak, kalau pengamatan mungkin pengaruh apa sih Pak? Mungkin suara PKB bisa terdulang seperti ya, jadi ada paling tidak menurut analisis saya ada 3 Mas. Jadi yang pertama perubahan dapil. Jadi ada partai yang siap dengan perubahan dapil, ada yang tidak. Jadi faktanya kalau ada partai yang siap, otomatis dongkrak suara dan kursi itu juga akan semakin baik dan semakin tinggi. Tapi yang tidak siap juga akan signifikan turun suara itu. Yang kedua, terkait strategi pemenangan dari partai itu sendiri untuk menempatkan caleg-caleg terutama di dapil-dapil yang baru. Ini menjadi penting. Karena kalau caleg petarungnya itu hanya satu, tidak ada caleg petarung yang lain, yaitu suara partai juga akan tidak signifikan. Tapi ketika di dapil itu ada caleg-caleg petarung yang lebih dari satu, bahkan lebih dari 2, itu otomatis akan bisa mendongkrak suara partai. Nah, ini dimungkinkan akan bisa menambah kursi. Yang ketiga, yang juga perlu diperhatikan adalah terkait pendanaan atau kapital modal dari partai maupun caleg. Jadi persoalan money politik itu kan menjadi permisif di masyarakat yang sampai sekarang menjadi PR bersama. Nah, kalau kita fair mau jujur, sebenarnya calon-calon terutama caleg yang baru itu adalah caleg-caleg petarung yang punya modal kapital yang cukup besar untuk bisa mempengaruhi pemilih. Ini fakta. Walaupun mungkin ada yang tidak sepakat, ada sepakat, ada tidak sepakat, itu monggo. Tetapi kira-kira fakta di lapangan seperti itulah. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.